warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah wa la ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli al-ayah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat memulai aktivitas kita yang baru. Dari saya pribadi ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Al-Bahri Sa'roni, sebagai penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Di kesempatan siang hari ini saya ingin membuat konten bersama adik-adik saya. Nanti akan saya perkenalkan satu persatu teman diskusi kita, jauh-jauh dari Stai At-Tanwir, datang di KUA Kecamatan Sukosewu untuk menimba ilmu katanya, cari pengalaman. Di kesempatan yang hari ini saya dan adik-adik saya ingin membuat konten dan mudah-mudahan ini berlanjut. Konten kita kasih nama di segmen kontak, atau kepanjangannya itu adalah konten taklim atau konten bimbingan penyuluhan. Kalau yang biasanya itu saya di majelis-majelis taklim, di ibu-ibu jamaah majelis taklim, kemudian ada di para pemuda, kemudian ada di segmen pemuda yang mengikuti pencaksilat dan lain sebagainya, banyak sekali. Di masyarakat umum juga ada. Namun kali ini konten kita di sini kita sharing, kita diskusi bareng-bareng mengambil sebuah topik nanti. Sebelumnya saya perkenalkan dulu satu persatu wajah-wajah yang penuh semangat, masih muda. Yang pertama, yang paling barat, ada Mbak, itu namanya? Mu'alifatul Zahra atau biasa dipanggil Mbak Ipa. Alamatnya dari Sumberharjo. Kemudian yang tengah ini yang pakai kacamata, Mbak Tina. Iya. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Vina Fitriyandraini. Panggilannya Mbak Tina. Alamatnya mana? Saya dari Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Sumberjo. Desa Sumberjo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Jadi dua Sumberjo ya, Sumberjo, Kecamatan Sumberjo. Kemudian yang terakhir Mbak Isna, Mbak Isna, bener? Ya. Mbak Isna, nama lengkapnya bener Mbak? Nama lengkap saya Dewi Isra Lelatul Mahfudah. Alamat saya dari Desa Merjo, Kecamatan Batu, Kabupaten Bojonegoro. Oh, ini sahabat kita yang paling jauh rumahnya di Gedung Adem. Adik-adik saya ini kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tanwir, atau sekarang sudah berubah menjadi Institut Agama Islam At-Tanwir atau Intan, dari Kecamatan Sumberjo di bawah naungan Pondok Pesantren At-Tanwir. Di sini adik-adik saya melaksanakan PKL selama 1 bulan ya, di bulan ini. Nanti dalam konten taklim ini atau kontak ini kita akan membahas tentang apa? Samara. Sebelum itu kita ingin mendengarkan penjelasan dari salah satu dari adik saya. Mungkin Mbak Tina dulu yang sudah persiapan dari tahun lalu. Mbak Tina, terkait dengan Samara itu apa? Kok baru saya dengar Samara itu? Sakinah mawaddah warahmah. Oh, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu seperti apa toh keluarga yang sakinah mawaddah warahmah menurut sampean? Ada dari beberapa aspek, salah satunya itu bisa terwujudnya keluarga yang memiliki suasana yang harmonis antara suami dan istri, saling memahami, saling berkomunikasi antara keduanya. Kemudian ada lagi terwujudnya suasana keluarga yang religius. Kedua pasang suami istri itu bisa membiasakan sholat berjamaah, kemudian bisa membaca Al-Quran,
bareng-bareng saling menyimak. Iya. Bos. Kan itu termasuk keluarga yang harmonis ya. Luar biasa. Iya. Idaman. Amin. Untuk kita. Eh, Kemudian ada terlaksananya pendidikan keluarga. Di dalam keluarga membutuhkan sekali sebuah ilmu strategi untuk mewujudkan misi dan visi dalam keluarga. Pasti dalam rumah tangga memiliki capaian-capaian tertentu dalam setiap harinya, setiap bulannya, mungkin sampai setiap tahunnya, memiliki tujuan yang ingin dicapainya di rumah tangga. mungkin itu ya terkait Iya. dengan samara. Kalau saya mengambil kesimpulan bahwa apa yang baru saja sampai sampaikan tadi adalah keluarga yang sangat ideal, idaman bagi semua kaula muda yang ingin berumah tangga gitu ya. Antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri saling memahami gitu. Luar biasa. Ini dari ketiga ini siapa duluan ini? Yang ini ya. Bisa. Kalau saya ke Mbak Ipa ya, Mbak Ipa, kalau menurut jenengan idealnya itu nikah itu usia berapa Mbak Ipa? Kalau menurut jenengan pribadi, kita nggak berbicara undang-undang dulu. Menurut sampean usia matang itu berapa Mbak? Usia tuh kalau dari saya nggak masalah apa. Oh, nggak jadi masalah ya? Yang penting kalau sudah siap ya langsung aja. Udah nggak apa? Gimana? Ya dipersiapkan, tapi ya itu Mental. ya betul mental. Selain mental, mungkin Mbak Isna mungkin. Selain ya kesiapan antara antara pasangan. Kedua belah pihak ya. Ini kasus di lapangan ya. Ini saya minta pendapat ke jenengan semuanya. Ada bahasa dulu itu sinetron Siti Nurbaya. Pernah dengar? Iya pernah. Itu kan dijodohkan oleh orang tuanya. Iya. Zaman sekarang kan jarang sekali. Iya. Mungkin 1001. 1001 kalau zaman sekarang. Ayah ibu kita dulu mungkin ya masih Enggak. ada. Kalau ayah ibu saya enggak. Kalau ayah ibu saya ya, Iya. jadi nggak kenal, nggak tahu sama sekali antara kedua orang tua ketemu di jodohno. Kadang saya dapat cerita lucu ini nggak saya bukan sih. Ayah ibu saya ini nggak kenal sama sekali, tapi alhamdulillah keluarganya langgeng sama sekarang. Tahu saudara saya berapa? Saya 8 bersaudara. Jadi dari pernikahan yang nggak kenal sama sekali antara ayah saya dan ibu saya, melahirkan saya dan kakak-kakak saya. Saya nomor 7, saya masih punya adik saya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya, kalau misalkan kasus seperti itu terjadi sekarang, itu menurut sampean masih efektif nggak perjodohan nih? Mungkin dari Mbak Isna, masih efektif nggak dijodohkan orang tua? Tidak. Alasannya apa Mbak? Karena kan sekarang sosial media juga sudah canggih tuh Pak. Ya, Sebelumnya juga sudah kenal lah antara laki-laki dan perempuan. lewat media sosial. Iya. Kalau nggak lewat media sosial ya sebenarnya ya sudah saling ketemu lah. Kalau menurut Mbak Vina, Kalau menurut saya sendiri dari perjodohan itu tergantung sih hasilnya. mati tergantung. Ini bagaimana Mbak? Tentunya bagaimananya itu siapa yang menjodohkan. Kalau yang menjodohkan itu beliau memiliki informasi mengenai latar belakang orang yang mau dijodohkan ke saya atau ke orang yang ingin dijodohkan gitu, mengetahui seluk-beluk yang baik atau warga yang bibit bobotnya bagus, itu bagi saya itu ya alhamdulillah karena keluarga memperhatikan dan mempedulikan masa depan saya. Apabila kalau saya menemukan pasangan yang menurut saya cocok, ya saya juga merasa alhamdulillah karena yang terpenting di sini tuh informasi tentang orang yang mau dijodohkan ke
siapa kita itu jelas. Ya. Ya, susilanya bagaimana gitu. Ya, itu penting kita Jelas, konkret ya. ya. Berarti kalau dari Mbak Isna tadi kurang relevan ya untuk zaman sekarang. Kalau Mbak Tina masih bisa relevan. Kita dengar pendapat dari Mbak Iva, masih relevan nggak perjodohan ala-ala Siti Nurbaya dalam sinetron zaman dahulu itu masih relevan nggak dijodohkan oleh orang tuanya? Ya hampir sama masih Pak. Biasanya itu kan keluarga, nah, seperti bapak ibu kan kalau dulunya dijodohkan kan biasanya itu menurun. Kan terkadang ada desa yang masih perjodohan kan juga ada. Oh masih ada. Jadi masih bisa relevan ya? Masih. Masuk. Jadi ya berarti kita lihat gimana ya? Kalau menurut saya pribadi, kita sharing ya, kita tidak menggurui. Relevan dan tidaknya itu kembali ke kita sebenarnya. Karena yang perlu kita ketahui dalam rumah tangga itu, perjodohan itu tidak hanya antara calon suami dan calon istri. Perjodohan itu ya antara pihak calon suami dan pihak calon istri dan juga kedua belah pihak orang tua. Iya, kalau kedua belah pihak ini cocok, antar orang tua kita cocok. Nah kalau yang ini nggak cocok, beda lagi, ya kan? Beda lagi ketika calon suami, calon istri cocok, tapi yang ayah ibu kita tidak merestui, akhirnya kawin lari. Nikah mulai, benernya kesel. Nah itu kembali ke kita sebenarnya, cocok dan tidaknya. Mungkin kita bisa sharing ya, tidak hanya saya yang bertanya ke jenengan juga bisa tanya ke saya. Jadi kita ada feedback dari sampean. Sebelum jenengan bertanya, saya mumpung masih ingat, apa sih tips untuk bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Sederhananya saja, pakai bahasa jenengan. Siapa dulu ini? Ayo. Tips membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pakai bahasa sederhana saja, nggak usah terlalu panjang lebar. Sing ngacung dikit bisa mulai. Oke. Mungkin Mbak Tina dulu. Tips dari jenengan, bagaimana sih cara membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah antara kedua belah pihak, baik suami maupun mertua? Monggo silakan Mbak Tina dulu. Setidaknya sepasang suami istri itu mengetahui apa yang disukai dan apa yang dibenci dari kedua belah pihak itu. Jadinya mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Gitu ya? Iya. Berarti sama-sama tahu apa yang tidak disukai atau apa yang disukai gitu ya? Iya. Karena kadang ada yang gini, jenengan sebagai istri ya, calon istri dengan suami sampean masak apa ya sing enak ya, opor ayam misalkan, kemudian segala macam yang enak, tapi terkadang kita tidak mengetahui apa yang disukai oleh suami. Wes kadung tak masakno, wah enak itu ngene kok gak mbok pangan. Maman gak takok niki senenganku opo. Kadang ini nek sampean dari pihak istri marah enggak? Ya merasa sekilas itu ya itu nggak dimakan gitu. Tapi ya kalau terpaksa dimakan, misalkan si suaminya punya yang nggak boleh makan sampah, kolesterol misalkan, ini kan nggak tahu. Ya. Marah nggak kira-kira? Ya kan saling memahami tadi. Oh, ya. Gitu ya. Iya. Kalau menurut Mbak Isna dulu, Saling menghargai, saling komunikasi antara keduanya. mudah nggak itu kira-kira? Sulit, tapi bisa betul Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke, Mbak Iva mungkin sedikit menambah tips. Monggo. Ya itu Pak, ya saling komunikasi. Komunikasi yang baik gitu ya. Komunikasi.
Oke, mungkin ada pertanyaan gantian. Ojo sampai entok saya tak takoki. Aku Pak. Saya kan berdasarkan pengalaman, kalau jenengan kan belum. Monggo silakan. Saya kan punya teman awal lulus SMA MI kan dijodohkan. Ya umur dari umur pria yang dijodohkan itu kan 37 juga. Kalau teman saya kan 21. Setelah nikah, terus nikah, terus dia nikah. Sampai sekarang itu dia belum melakukan suami istri. Kalau bunda itu belum cinta gitu Pak. Sampai sekarang. Sampai dianya yang temanku itu mau nikah lagi. Terus bagaimana Pak? Aduh. Tapi temanku itu nggak anggap iku suami nih. Tapi kalau manggil itu Pak Le, nggak Mas, nggak apa gitu. Itu terpaut berapa tahun itu? Lama toh, yang laki-laki itu 30 gitu. 30 lebih, yang perempuan Sekolah sama saya, dua-dua. itu akibat dari perjodohan. Iya. Ya ini mungkin sebenarnya itu Mbak Isna itu ingin menjawab sendiri, tapi masa saya takut nongin awak ini. Karena perlu pemirsa ketahui bahwasanya Mbak ini adalah mahasiswa jurusan bimbingan konseling Islam. Jadi masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah apapun di dalam keluarga kita, mungkin di masyarakat, itu kalau ada problem larinya bisa ke seorang konselor. Saya juga dulu bimbingan konseling, jadi tempat curhat bukan berarti kita menyelesaikan masalah, tapi kita membantu menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah tetap klien kita, konseling kita. Jadi dari kasusnya Mbak Isna tadi, temennya tadi, itu kalau menurut saya ya yang disampaikan Mbak Iva tadi, komunikasinya nggak tuntas. Ya, yang jenengan sampaikan tadi, komunikasinya nggak tuntas. Nah, dalam prinsip berkeluarga ada mungkin yang satu yang belum kita sampaikan tadi, keluarga iku urip nek jek eneng musyawarah. Kira-kira dari kedua belah pihak tadi apakah melakukan musyawarah, duduk bersama? Setiap rumah tangga itu kan pasti ada masalah kan ya. Tapi kalau dia masih bisa musyawarah, wasyawirhum fil amri ya ahsan. Neng masalah opo ae sing paling apik, sing paling ahsan iku musyawarah. Kalau nggak bisa duduk bersama, ya fangtadir saat. Tunggu saja waktunya. Nah, saya sedikit balik bertanya, apakah ada semacam ide untuk musyawarah itu nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau ngomong-ngomongan kayak gini, nggak pernah Pak. Masya Allah. Sudah berapa tahun berumah tangga? Lulus tahun 2020, 2021, kalau nggak 2022 itu pernikahan sampai sekarang. Orang Berapa tuanya tahun? tahu. Dua tahun. Tahu. Kalau orang tuanya itu kayak dikasih ombeng-ombeng gitu loh Pak. Terus dia itu cerita aku di bawahnya daftar tempat tidurnya itu dikasih kayak pasir itu apa, nggak tahu itu apa, pokoknya pasir Nah, itu buat apa ya nggak tahu. itu kalau saya nggak percaya sama sekali seperti itu. Seperti itu hanya mempengaruhi psikologi saja. Jadi kalau jenengan, kalau kita sebagai konselor, saran saya ya satu tadi, musyawarah. Kalau masih bisa musyawarah, alhamdulillah. Kalau enggak ya mau gimana lagi. Yo fangtadir saat, kita tunggu saja waktunya, kan seperti itu. Tapi alangkah baiknya untuk bekal zaman-zaman ke depan bahwa rumah tangga itu bisa dijaga, bisa harmonis, bisa sakinah mawaddah warahmah kalau ada musyawarah. Nek nomine Rosidah, pilih orang nasi berian gitu.
Oh, sungguh bahagia hidup bersama keluarga penuh kasih. Bisa kapan-kapan Deva kan nyanyi ya? Bisa. Yang paling tahu kan dia. Rumahku surgaku kalau nggak salah. Kalau misalkan di situ ada syair, kalau misalkan ada apa namanya problem atau apa, kita bisa musyawarah. Itu ya. Mungkin yang lain selain Mbak Isna, Mbak Vina atau Mbak Iva mungkin ada yang perlu kita sharingkan mungkin terkait dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mengenai tentang di keluarga itu biasanya kan ada orang tua yang ingin ikut campur dalam urusan Oh. suami istri yang Itu kayak poin tadi ya. Ya, monggo silakan. yang dimana orang tua tuh tidak mengetahui batasannya bahwa kan sudah menikah. Iya. Tupoksi ya sebagai orang tua. Orang tupoksi. Tugas pokok dan fungsi tupoksi. Iya. Nah, gimana? Itu kan sudah berbeda dengan anaknya yang sudah menikah sekarang gitu. Nah, itu bisa dijelaskan batasannya seberapa dan bagaimana? Oke ya, karena segmen kita nanti kita upload di YouTube dan yang melihat nanti masyarakat banyak, ini juga mungkin kita nitip pesan juga kita sampaikan kepada orang tua bahwasanya yang namanya punya anak mantu ya, itu pasti punya batasan-batasan sendiri. Kalau saya berkaca di keluarga saya pribadi, pengalaman saya selepas menikah itu alangkah lebih baiknya jika orang tua itu just wait and see, just menunggu dan melihat saja. Jadi mau anaknya itu jungkil walik, nyungsang, wes molak malik lah intinya. Itu dilihat saja. Itu kalau saya keluarga saya seperti itu. Jadi mertua dan orang tua itu membebaskan apapun yang diinginkan oleh anaknya. Jadi beliau itu enggak, nah iki ngene ya, enggak diatur sama sekali oleh orang tua saya atau mertua saya. Itu alhamdulillahnya. Akan tapi yang salut saya dengan orang tua atau mertua saya itu, kalau saya dalam kondisi down, wes cara wong gak kuat, angkat tangan, nyerah, itu baru orang tua turun tangan. Contoh misalkan anak saya sakit, saya sudah 0 budget, bingung kan? Lu sudah ampun, nggak buat, akhirnya orang tua turun tangan. Itu bagus kalau menurut saya. Jadi orang tua atau mertua itu jangan terlalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Just wait and see, hanya menunggu dan melihat, dipantau saja. Kalau nanti orang tua itu terlalu ikut campur, ini malah repot. Terkadang menantunya pingin A, tapi mertuanya pingin B, repot. Sing lanang gak iso neng sawah, tapi moro tuwa neng ngongkon neng sawah. Wassalam. Akan tetapi kembali ke yang tadi, ketika itu bisa dimusyawarahkan, ya insya Allah pasti ada solusinya. Ini juga saya pernah kedatangan salah satu teman saya, ya seperti itu. Ini sebaliknya ya Mbak ya. Jadi yang tanda kutip yang egois itu yang teman saya. Kenapa egois? Dia itu seakan-akan, iya, kayak iso dhewe lho. Nah, dari pihak orang tua sebenarnya niatnya baik, ingin mengarahkan, tapi ingin loh, nek sampean koyo ngono, kok gak kuat le, kan tapi yo, diarano sing apik iki, sampean anut ambek bapak ibu iki, nilai A iki, ojo B, nek B awakmu gak kuat, bekerja itu sampai jam 10 malam, nanti jam 2 pagi sudah berangkat kerja lagi, ya kan orang tua atau mertua kan apa ngarani ngesakne mantune kok sampai koyo enggak. Tapi sayangnya teman saya egonya terlalu tinggi. Saya ngasih solusi ya tadi
sama aja dulur-dulur baik ekonomi. Aku wong lanang ya. Wah. Iya. Kan seperti itu kan. Nah, itu harus balance antara egonya anak, keinginannya anak, anak mantu atau anak-anak kandung, dan juga egonya orang tua. Seperti itu. Mungkin Mbak Iva ingin sharing mungkin. Sudah berapa menit ini? Oh, jangan. Kalau punya unek-unek, Sementara belum, Pak. sementara belum. Hidupnya wes gak nek masalah, Pak. Oke, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk selanjutnya gantian saya yang bertanya kepada mungkin Mbak Vina ya, yang menjawab terkait dengan hak dan kewajiban suami istri. Ini saya sendiri yang sudah berkeluarga ini lali ngoraro gitu. Mungkin bisa Mbak Vina jelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Silakan. Seputar antara suami dan istri itu ada yang berupa materi dan non materi ya. Ya, oke. Mengenai tentang yang non materi itu bisa jauh loh antara suami dan istri. Iya, jadinya bukan hanya suami yang memberikan kewajiban, memberikan hak kepada istri, tapi istri juga memberikan melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Gitu ya. Contohnya apa? Semisal saling peduli ya antara suami dan istri. Salah satunya itu. Saling peduli. Oke. Iya. Jadi terkait dengan hak suami dan istri, ya sama-sama balance. Suami tahu kewajibannya apa, memberi nafkah, lahir batin, memberikan rasa kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan kepada istrinya. Itu ya. Iya. Yang terakhir ini sudah setengah jam lebih mungkin. Bagaimana jika rizki suaminya sebelum itu sama setuju nggak kalau terkait dengan materi itu dicari berdua atau cuma suami saja? Mbak Iva dulu, sampean cara pendapatnya sampean iku sing mergawe iku suami toh atau suami istri yang bekerja untuk mencari materi? Monggo Mbak Iva, menurut pribadi jenengan. Berarti tinggal lihat situasi keluarga, Pak. Kalau sekiranya keluarganya Suaminya sudah mampu, ya suaminya sudah mampu, ya istrinya di rumah saja. Enak Ya, kalau memang ekonominya belum mapan, ya bisa dicari berdua. Tapi kalau sampai milih suami saja yang bekerja atau dua-duanya bekerja? Dua-duanya bekerja. Masuk. Mbak Isna dulu, nanti Mbak Bima. Monggo, kalau menurut sampean sama Loh Ivan. gimana? Intinya gimana intinya? Kalau dalam perekonomian keluarganya itu masih kurang, sebenarnya suami dan istri bekerja keduanya biar menambah ekonomi lah, punya tabungan atau apa gitu. Kalau misalkan disuruh milih Bekerja kedua-duanya. kerja dua-duanya. Kalau Mbak Tina? Kalau dari saya, intinya inti pokok ya, yang penghasilan itu dari suami. Perempuan itu sebagai pembantu, tambahan, memberi tambahan. Jadinya yang dibuat untuk pengeluaran sehari-hari menggunakan dari penghasilan suami. Nanti ada kelebihan dari istri yang bekerja itu bisa ditabung. Nah, ini nyambung di pertanyaan yang selanjutnya. Nek misal dua-duanya bekerja, tapi
rizki dari istrinya lebih banyak dari suaminya, ini menurut sampean bagaimana? Gajinya istri lebih besar daripada penghasilannya suami lah, intinya seperti itu. Itu sebagai seorang calon istri itu seperti apa sampean? Apakah sampean akan menganiaya suami sampean? Itu Mas. Kalau menurut sampean Mbak Isna? Ya diterima terus kalau kurang kalau bisa mencari pekerjaan tambahan. Berarti intinya sampean menuntut suaminya untuk lebih tinggi dari sampean. Kalau Mbak Ina, gimana? Kemarin Itu Curhat gini kemarin. Oke. itu ada tadi ya daftarnya wasyawirhum fil amri ya Hasan. Pentingnya dalam rumah tangga itu adalah komunikasi tadi. Apabila suami sudah bekerja semampunya dan istri ingin membantu, bilalah mendapatkan hasil yang lebih besar. Ya kita terima dengan lapang dada ya. Apakah ada berniat untuk menganiaya suaminya? Ya tidak, kita kan sudah menikah, sudah ada janji suci. Wah. Kita terima satu sama lain. Kalau Mbak Iva, Ya hampir sama Pak. gimana? Ya, sebelum bekerja kan mesti ada komunikasi dulu. Terus misal gaji atau gimana mesti kan sudah dikomunikasikan, nanti kalau naik jabatan kayak gimana kan itu apa itu namanya suaminya itu mesti kan sudah mengizini kalau bekerja, jadi kan harus menanggung resikonya kalau nanti kalau naik saingan ya, kalau di suami kalau saingan. Kalau saya ingin menambah saja, jadi ibaratnya finansial atau rezeki atau apa namanya bahasannya, keuangan rumah tangga itu biasanya kan prinsipnya kan 100%. Jadi mungkin yang suami itu 80%, istri 20%. Kalau tadi konteksnya kebalik, penghasilannya istri 80%, penghasilannya suami cuma 20%. Tapi kalau menurut saya alangkah baiknya jika sama-sama punya target 100%. Jadi sang suami juga mbok piye carane bismillah mudah-mudahan bisa 100%, yang istri juga 100%. Akhirnya rumah tangga itu mempunyai rezeki atau finansial 200 ongkot maksudnya. Jadi jangan ditarget cuma 100% gitu ya. Sampean sing 20 ya, aku sing 80. Enggak. Tapi misalkan target kebutuhan rumah tangga dalam 1 bulan berapa? Menurut idealnya, menurut sampean ini kan sampean belum pengalaman ya. Nek menurut sampean, angen-angennya zaman saiki, kuota internet atau wifi atau apa, jajane anak, kemudian apa nek ngarani ngene iki? Skincare, aku dia ora cetok, gue masih. Itu idealnya berapa sih menurut sampean? Kebutuhan makan, skincare itu banyak ya? Iya, mereknya punya. Macemnya juga Ya, banyak. juga banyak. Ada perda dempul, ada Terus apa namanya sing kanggo ndawakno rambut ya? Hair extension, kemudian ada maskara, idealnya berapa menurut sampean 1 bulan budgetnya? Zaman sekarang, zaman now minimal 1 juta. 1 juta 1 bulan, Masya Allah luar biasa Mbak Vina. Itu paling minimum sekali. Itu sudah makan juga ya? Iya. Iya. Iya, bisa itu. Atau suaminya sama suruh Dawud? Enggak. Kalau Mbak Isna, Iya sama. 1 juta cukup ya? Sama kita 1 juta. Bensinnya urung buat jajannya anak. Harus bisa loh Pak. Harus bisa ya, luar biasa ini. Ini calon istri calon istri idaman nih. 1 juta kok. Kalau Mbak Ipa berapa Mbak? Sedur Mbak. belum pernah ya Pak ya. Mungkin ya. Berapa kira-kira Mbak? Idealnya menurut sampean? Bisa ya 1 juta bisa lebih bisa kurang Pak. Tinggal kebutuhan. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, istri dewan tenan. Promosi. Kalau saya
saya pernah menyampaikan tambahan gitu kan. Oh, pokoknya anjir. Gaji itu 400.000, gue saluran nikah. Saluran 400.000. Itu zaman dulu. Kalau idealnya kalau sekarang ya ini pengalaman ya. Iya. Belum cukup. Itu juga belum cukup. Belum cukup. Lebih. Iya, ya. Bukan kan Bojonegoro berapa? 2.300.000 kan? Wah, jadi nabung 1.300.000 luar biasa. Luar biasa. Kok senang pembeli Nanti ketika jenengan sudah berumah tangga, jenengan nonton konten ini ya. Benar atau enggak kita anjirnya 1 juta 1 bulan. Luar biasa. Oke, mungkin kita di kesimpulan akhir ada mungkin yang perlu jenengan sampaikan atau harapan sampean ke depan atau mungkin pesan untuk pemirsa yang ada di rumah terkait dengan tema kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, untuk teman-teman sampean atau untuk semuanya lah intinya. Mungkin Mbak Isna dulu, titip pesan apa untuk masyarakat untuk yang melihat konten kita? Saya pesan kepada pemirsa yang melihat konten, sebelum kita menikah kita harus menjaga komunikasi biar kalau kita sudah menikah menjadi keluarga yang bahagia. Oke. Keywordnya adalah komunikasi. Oke, Mbak Tina mungkin. Oke, jangan takut untuk menikah. Karena tidak ada jaminan di dalam Al-Quran bahwa nikahlah maka kamu akan menjadi kaya. Luar biasa. Mbak Iva. Sebelum menikah lebih baik dipertimbangkan semua hal yang harus dipersiapkan. Ya. Intinya harus ada pertimbangan ya sebelum menikah. Nah, yang terakhir dari saya, sebelum kita akhiri segmen apa tadi namanya kontak ke konten taklim, pesan saya adalah nikah itu sebenarnya tidak wajib, akan tapi ketika kita memutuskan untuk menikah, maka membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu hukumnya menjadi wajib. Jadi sekali lagi, nikah itu sebenarnya tidak wajib, tapi kalau kita sudah memutuskan menikah, maka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Kemudian yang selanjutnya mungkin itu dulu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya meminta doa kepada semuanya, mudah-mudahan konten taklim ini atau kontak ini bisa berlanjut. Mungkin saya yang dilaporkan ke narasumber atau mungkin narasumber yang kami undang di sini, mungkin itu nanti kita melihat situasi dan kondisi. Yang pasti saya meminta doa bagi semuanya, bagi teman-teman saya juga semuanya, mudah-mudahan konten ini ke depan bisa menjadi konten yang membawa manfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi kita dan tentunya bagi semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel official kita di segmen konten taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.